Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iridailah li syafaati Rasulillah wa karamati Siti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa li ma'unat masayyihina wa li jadil masurah sanjana hajatina wa ahdina wa talamidina wa jama'atina wa awanina wa jiba'ina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fid dini wa dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul alim. Innaka antal alimul khabir. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini juga kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kesehatan tersebut bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk beraktivitas, untuk beribadah kepada Allah, dan untuk mencapai semua harapan atau angan-angan kita sebagai makhluk hidup dalam dunia ini. Dan semoga semua amaliah kita pada hari ini dan khususnya pada hari selanjutnya kita akan bisa meningkatkan kualitas dari kebaikan beribadah, kebaikan usaha, kebaikan mendapatkan rezeki dari Allah, sehingga kita semua bisa lebih istiqomah, kita bisa lebih bertakwa kepada Allah, sehingga kita untuk mencapai kebahagiaan, harapan lebih banyak, dan kita semua insya Allah dengan sesuatu yang kita lakukan semua diniati dengan berkah, kita akan diberi imbalan, diberi ganjaran Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadikan sababiyah atau lantaran atau perantara kita semua mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan kemanfaatan dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya, sebelum video kali ini kami lanjutkan, kita mohon bantuan subscribe-nya dan juga tonton terus video dari kami agar video-video kami tetap bisa update dan selalu bisa memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya. Amin. Kali ini kita akan membahas permasalahan kehidupan berkeluarga, yang pada dasarnya kehidupan, entah itu kehidupan sendiri atau bermasyarakat dan berkeluarga, semua sama, yaitu kepengen mencapai yang namanya kebahagiaan. Marilah kita bersama-sama merenungi atau kita bersama-sama introspeksi diri. Dalam kehidupan berkeluarga, jelas kita kadang merasakan kebahagiaan, kadang ada perasaan yang sumpek atau merasa nggak enak, atau kita kepenginnya di rumah nggak tenang. Padahal kalau kita kembali ke aturan, kenapa kita yang pertama hidup berkeluarga, memang itu semua sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang pertama perlu kita ingat,
agar keluarga kita, agar kehidupan berkeluarga kita tambah hari, tambah bulan, dan tambah tahun, insya Allah sampai akhir hayat bisa bertahan dengan baik. Walhasil dalam keluarga selalu bisa meningkatkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memudahkan urusan rezeki yang untuk kebutuhan keluarganya, dan insya Allah bisa bermanfaat untuk secara umum. Yang pertama, kita kembali diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian dari ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah menjadikan dari diri kamu semua, yaitu kaum laki-laki, menjadikan seorang pasangan atau seorang istri dengan tujuan atau harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dengan tujuan agar hati kamu, pikiran kamu, nafsu kamu itu bisa tenang. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang sudah berkeluarga, suami beristri, istri bersuami, aturannya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di antara keduanya yaitu mawaddatan wa rahmah. Apa mawaddatan wa rahmah? Yaitu cinta dan kasih. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dalam kehidupannya, dalam kesehariannya selalu dipenuhi dalam hatinya, dalam pikirannya cinta dan kasih. Seorang suami selalu mencintai dan mengasihi istrinya, seorang istri juga sebaliknya selalu mencintai dan mengasihi seorang suaminya. Dan kalau memang itu sudah bisa dilakukan, tujuan dari ayat tersebut, tujuan dari ayat kenapa Allah menjadikan manusia yaitu berpasang-pasangan atau seorang lelaki mendapatkan istri, seorang perempuan mendapatkan suami, selain tujuannya untuk menenangkan dan menjadikan cinta dan kasih di antara keduanya, inna bidzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah agar kita semua menjadi orang-orang yang mau berpikir atau mau mengintrospeksi diri bahwa kita semua yaitu hamba dari Allah, dan Allah sendiri yang akan menentukan kebahagiaan, kebaikan kita semua. Kita cuman berusaha, dan semoga dengan sedikit dari keterangan ayat tersebut kita pertama bisa mengambil kesimpulan bahwa kehidupan keluarga sebenarnya sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menjalaninya secara kunci utama dari berkeluarga yaitu harus mempunyai cinta dan kasih. Maka dari itu permasalahan yang sering terjadi, kenapa keluarga kita lihat kalau yang laki-laki punya istri cantik, kalau yang perempuan punya suami juga ganteng, dan juga untuk harta kita lihat enggak kurangan, malah melimpah, dan untuk mungkin pekerjaan juga baik, gajinya besar dan sebagainya. Tapi kenapa di dalam keluarga tersebut kalau kita dengar, kalau kita pahami, tidak ada ketenangan? Di sini sedikit semoga bisa menambah atau bisa membenahi atau bisa memberikan jalan keluar yang lebih baik agar kehidupan kita dalam berkeluarga selalu mawaddah warahmah. Yang pertama yang perlu saya tekankan, keluarga siapapun, cantik, buruk, jelek dan sebagainya, kaya, miskin dan sebagainya, pekerja, perangkat, pemerintahan, guru, petani dan sebagainya, itu sebenarnya sama, karena ketenangan itu ada dalam hati dan ada dalam pikiran. Namun sebenarnya semua itu ada kuncinya, ada jalannya, agar kita bisa sama dengan kehendak dari ayat
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yaitu seorang berkeluarga, kedua-duanya antara suami dan istri itu harus mempunyai yang namanya duit. Saya ulangi, yang bisa memberikan kebahagiaan bagi orang yang berkeluarga adalah duit. Duit artinya huruf pertama yaitu D. Orang berkeluarga, entah itu suami, entah itu istri, harus kedua-duanya harus mempunyai yang pertama yaitu D. Huruf D itu bermakna atau berarti seorang suami suka berdoa dan seorang istri juga suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah satu kewajiban. Kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah dengan aku, pasti aku akan mengijabah apa yang kamu minta. Jadi yang pertama, dalam berkeluarga, mau tidak mau, kalau kepingin keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu tidak cukup dengan didoakan kalau kita baru nikah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang lebih penting adalah menjaga sesudah kita berkeluarga. Karena kalau dalam berkeluarga, kalau dibilang cinta, dibilang kasih, itu agak berat. Maksudnya cinta waktu mungkin berpacaran, dengan cinta sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak, itu sangat berbeda. Kalau mungkin waktu pacaran, bagi yang waktu mudanya berpacaran, itu kalau laki-laki mungkin dekat perempuan, perempuan dekat laki-laki, itu sampai merinding, atau sampai hatinya berdebar-debar, nggak bisa ngomong, mau bilang cinta saja nggak bisa. Tapi sesudah berkeluarga, ya mohon maaf, entah itu apapun alasannya, padahal sudah disiapin, istrinya sudah siap, suami juga sudah siap, merinding juga enggak. Lah ini, maka yang perlu dipahami adalah suatu kewajiban. Kewajiban sebagai seorang suami dan kewajiban sebagai seorang istri. Yang pertama yaitu D, berdoa. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu kewajiban, suatu keharusan bagi khususnya umat Islam. Nah, dalam pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, insya Allah kalau sang suami atau seorang istri sering berdoa, kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, kita diberitahukan kalau kepengen keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita diberitahukan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seorang suami berdoa, ya Allah, semoga Engkau memberikan kepada kami dari istri-istri kami, kalau seorang istri ya suami kami, dan keturunan-keturunan kami, jadilah qurrata a'yun, yaitu orang-orang yang bisa memberikan ketenangan, memberikan ketentraman, dan semoga Engkau berkehendak menjadikan kami orang-orang yang selalu bertakwa dan orang-orang yang bisa menjadi pemimpin. Maka dari itu, yang pertama sebagai seorang suami khususnya dan juga seorang istri harus suka berdoa, harus suka meminta kepada Allah menjadi rutinitas. Apalagi kalau seorang suami dan seorang istri, suaminya menjadi imam, istrinya menjadi makmum. Kalau suami berdoa Rabbana hablana min azwajina, seorang istri membaca amin. Amin itu bermakna semoga Allah mengijabah doanya. Maka dari itu, yang pertama kunci dari kebahagiaan berkeluarga adalah berdoa. Berdoa dalam artian meminta, seorang suami meminta kebahagiaan,
meminta dijaga, meminta keberkahan, dan begitu juga seorang istri. Insya Allah kalau seorang istri dan seorang suami dan seorang istri yaitu selalu bersama dalam pemikirannya, bersama dalam usahanya, bersama dalam semua keputusan kehidupannya, pasti akan mendapatkan keberkahan dalam keluarga. Yang kedua, yang bisa menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu artinya usaha. Seorang suami harus berusaha, begitu juga seorang istri. Maksud usaha di sini bisa usaha mencari nafkah, bisa usaha mencari kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun yang lebih penting dari bahasa usaha yaitu seorang suami harus bisa berusaha bagaimana menjaga istrinya agar istrinya tidak memihak atau tidak sampai menyukai lelaki yang lain. Dan begitu juga seorang istri harus bisa menjaga hatinya, menjaga perasaannya, menjaga cintanya hanya untuk seorang suami. Maka dari itu kita diperlukan yang namanya usaha. Bagaimana usaha yang dimaksud? Yaitu bagi semua manusia yang punya pemikiran, yang punya akal mungkin berbeda. Namun sedikit kunci dari usaha seorang suami atau seorang istri. Seorang suami mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab. Seorang istri juga mempunyai kewajiban dan mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab atau kewajiban yaitu ada kewajiban zahir dan juga ada kewajiban batin. Apabila seorang suami tidak menyepelekan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yaitu tanggung jawab zahir, mencari nafkah, mencari untuk kebutuhan seharinya, untuk kebutuhan kehidupannya, dan juga seorang istri menjaga dan sebagainya. Dan untuk kebutuhan batin yaitu selalu menetepi atau melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami atau seorang istri, pasti keluarga akan menjadi tenang. Maka dari itu salah satu usaha bisa zahir dan juga bisa batin. Kalau seorang suami, kalau seorang istri sudah memahami bahwa ini tanggung jawab, ini kewajiban, ini adalah suatu amaliyah baik, ini suatu amaliyah yang apabila dijalankan akan diberi imbalan Allah atau diganjar Allah, maka dia akan menjalankannya tanpa harus saya tadi bilang di depan dengan merinding atau dengan perasaan yang dak-dik sebagainya. Enggak perlu. Yang penting kalau sudah waktunya kita jalankan kewajiban itu, entah itu kewajiban zahir atau kewajiban batin, kita harus menjalankannya. Kalau dengan seperti itu berarti kalau kita dibilang manusia, seorang suami dan juga seorang istri, kebutuhan zahir maupun batin kecukupan pasti akan merasa tenang. Dan yang ketiga adalah yaitu duit. Yang ketiga artinya iman. Hidup tidak bisa mengandalkan cuman materi. Hidup tidak bisa mengandalkan cuman kemampuan otak atau berusaha. Yaitu harus dibutuhkan iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Yang di sini perlu saya tekankan untuk kebahagiaan seorang berkeluarga, iman itu artinya percaya. Seorang istri harus percaya dengan seorang suami. Jangan suka suudzon, jangan suka cemburuan. Begitu juga seorang suami kepada seorang istri. Tidak boleh suudzon atau berprasangka buruk, harus memberikan kepercayaan selama tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam. Intinya yang ketiga, syarat mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah itu harus mempunyai antara seorang suami atau seorang istri yaitu iman
Yang pertama iman pada Allah, percaya sebagai seorang suami harus percaya pada istrinya, istrinya juga harus percaya kepada suaminya. Insya Allah kalau dilandasi dengan saling percaya, keluarga akan mencapai kebahagiaan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat yaitu takwa. P artinya takwa. Tadi saya bilang duit, doa, usaha, iman, takwa. Takwa artinya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dalam artian secara luas dalam kehidupan berkeluarga, kita harus mempunyai takwa. Takwa artinya yaitu patuh dan takut. Patuh artinya seorang istri atau seorang suami harus mengetahui persifatan takwa dalam keluarga. Seorang istri apabila disuruh oleh seorang suami selama ini bukan maksiat, harus mengikutinya. Dan begitu juga antara seorang istri dan seorang suami itu harus mempunyai sifat takwa dalam artian takut. Takut apabila sampai melakukan sesuatu yang membuat istrinya nggak tenang, atau begitu seorang istri harus mempunyai rasa takut kalau sampai melakukan hal-hal yang bisa membuat suaminya tidak tenang, dan sebaliknya, dan seterusnya seperti itu. Apapun yang kita jalankan dalam artian takwa, kita harus menjauhi, kita harus meninggalkan, walaupun kita sesuka apapun, sesuatu apapun sebagai seorang istri. Kalau suaminya tidak senang, jangan dilakukan. Begitu juga sebaliknya. Walaupun tidak senang, tapi suami senang, selama itu bukan maksiat, harus menjalankannya. Dan kiranya demikian sedikit kunci dari kebahagiaan berkeluarga. Selain harus mempunyai mawaddah warahmah, kunci dari menjaga mawaddah warahmah tersebut yaitu harus dengan duit. Duit artinya seorang suami dan istri harus suka berdoa, harus saling berdoa. Yang kedua harus saling berusaha menjaga. Yang ketiga harus iman, saling percaya. Yang keempat harus takwa, saling merasa takut kalau melakukan sesuatu yang bisa merusak keluarga tersebut. Demikian, semoga ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah.